Nobody's perfect. Istilah yang sering kita dengarkan memberitahukan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Namun statement nobody's perfect sekali lagi seringkali hanya menjadi statement saja. Diucapkan pada saat seorang melakukan kesalahan dan lalu orang itu dibela dengan mengatakan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Namun sesungguhnya bukan saja sebuah statement harusnya ketidaksempurnaan itu, tetapi harus menjadi sebuah komitmen. Kalau hanya statement tidak ada yang sempurna, tapi kita tidak berkomitmen untuk menerima yang tidak sempurna, merangkul ketidaksempurnaan, maka sebenarnya kita telah gagal memaknai ketidaksempurnaan. Karena pada faktanya dan dasarnya memang manusia tidak ingin disebut tidak sempurna, berjuang habis-habisan agar dia menjadi sosok yang sempurna, keluarga yang sempurna, mendapatkan rezeki yang sempurna, pekerjaan sempurna, masa depan sempurna, dan semua mau yang sempurna. Namun pada fakta dan realitanya sesungguhnya ketidaksempurnaan itu selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kenapa seringkali orang menghindari ketidaksempurnaan atau tidak mau menjadi tidak sempurna? Karena ketidaksempurnaan seringkali dipandang sebagai sebuah kegagalan. Karenanya tidak ada orang yang mau merangkul ketidaksempurnaan itu. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari cuplikan dari 1 Korintus pasal yang ke-13, sebuah bagian yang berbicara tentang kasih yang paling lengkap, mulai dari ayat 1 sampai 13. Di dalamnya terkandung madah kasih yang sangat dalam. Kali ini dibacakan dari ayat 8 sampai 13 dari versi Indonesian Modern Bible. Kasih tidak pernah gagal, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan dilenyapkan. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, dan nubuat kita juga tidak sempurna. Namun ketika yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna akan dilenyapkan. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Namun ketika aku sudah dewasa, aku membuang hal yang kekanak-kanakan itu. Sekarang kita melihat melalui cermin yang kabur, tetapi kelak kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi kelak aku akan mengenal dengan sempurna, bahkan seperti aku telah dikenal sepenuhnya. Sekarang tinggallah ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar dari semua itu adalah kasih. Pengenalan kita tentang diri, terhadap diri, dan juga kepada orang lain atau kepada manusia seringkali memang dan banyak kali memang tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya. Kita hanya mau mengenal hal yang baik dari diri kita, dan bukankah dengan lalu kemudian diingatkan tentang berpikir positif, karenanya semua yang negatif dari diri kita harus dilupakan, tidak perlu ditinjau, dibahas, didiskusikan, itu dianggap tidak ada. Padahal sebenarnya secara utuh manusia sepenuhnya dan seutuhnya mengandung kelemahan, tapi juga ada kekuatan, mengandung sebuah keindahan, tapi juga ada keburukan. Dan inilah sebenarnya yang disebut dikenal sepenuhnya. Apa yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus yang sedang konflik di dalam pasal 13, Paulus menegaskan tentang betapa kesempurnaan itu adalah sesuatu yang harusnya dimiliki oleh cinta manusia. Waktu itu, orang-orang sedang bersitegang ribut mengenai karunia. Jemaat di Korintus memperdebatkan tentang yang mana karunia yang lebih baik, yang lebih oke, yang lebih menarik, dan yang tidak itu dianggap tidak sempurna. Dan ini yang menyebabkan kekisruhan antar jemaat, mereka saling ribut satu dengan yang lain. Dan kalau kita membaca 1 Korintus 12 sampai 14, pasal 12 dan 14 itu berbicara tentang karunia-karunia yang diperdebatkan orang Korintus. Tetapi pasal 13 di tengah-tengahnya itu membahas tentang
cinta kasih. Kenapa dia ada di tengah-tengahnya? Seolah ingin mengatakan bahwa karunia apapun yang dimiliki oleh manusia, itu tanpa di tengah-tengahnya atau di pusatnya ada cinta kasih, maka itu hanya akan menjadi sandwich tanpa isi. Roti yang tidak ada isinya. Hambar dan tawar. Karunia tanpa cinta kasih hanya akan menjadi sebuah kesombongan, kepongahan, dan itu hanya sebatas sebuah pemegahan diri saja. Namun ketika ada kasih, malah justru karunia itu menjadi lebih efektif. Karena karunia dengan cinta kasih tidak bisa berpisah di dalam iman Kristen. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8-13, di situ Paulus mengingatkan bahwa kasih tidak pernah gagal, nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan dilenyapkan. Perhatikan bagaimana Paulus mengkontraskan antara kasih yang tidak pernah gagal dengan hal-hal yang tidak sempurna, yaitu nubuat yang akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan dilenyapkan. Dan ketiga hal inilah yang lalu dibangga-banggakan oleh orang Korintus waktu itu. Padahal Paulus mengatakan bahwa itu semua akan berakhir, akan berhenti, akan lenyap. Tetapi satu yang tidak pernah gagal dan tidak pernah hilang adalah kasih. Dan diulang lagi, pengetahuan kita tidak sempurna, nubuat kita juga tidak sempurna. Ketika yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna akan dilenyapkan. Kenapa berulang kali Paulus mengatakan tentang ketidaksempurnaan, dan ketidaksempurnaan? Mau mengingatkan dan mengisyaratkan kepada jemaat di Korintus untuk menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi ketika yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna akan dilenyapkan. Apa yang dimaksud Paulus dengan mengatakan ketika yang sempurna itu datang? Apakah itu berbicara tentang sebuah kondisi di mana orang sudah tidak punya cacat celah lagi? Atau apa? Ada penafsir yang mengatakan bahwa ketika yang sempurna itu datang, mengacu kepada Tuhan yang maha sempurna itu. Dan ketika yang maha sempurna datang, maka yang tidak sempurna itu akan dilenyapkan. Paulus sesungguhnya ingin mengajarkan jemaat di Korintus untuk merangkul ketidaksempurnaan itu. Kenapa? Karena tidak sempurna itu merupakan bagian dari proses dan natur manusia yang memang selain tidak sempurna, manusia yang sedang diproses, dia sebenarnya belum disempurnakan. Dia belum jadi sempurna. Tapi dalam proses disempurnakan atau penyempurnaan itulah, maka seorang harus sampai pada satu titik dia menyadari bahwa dia tidak sempurna. Bukan saja menyadari, tapi merangkul dan memeluk ketidaksempurnaannya. Sehingga dengan merangkulnya, maka terjadi penerimaan terhadap ketidaksempurnaan untuk lalu kemudian baru Tuhan menyempurnakan. Karena Tuhan tidak akan pernah bisa menyempurnakan orang yang merasa diri sudah sempurna. Sama kayak dokter tidak bisa mengobati orang yang sedang sakit tapi tidak mau mengakui dirinya sakit. Di sini dikatakan bahwa itulah proses seperti anak-anak. Waktu kanak-kanak ngomongnya seperti anak-anak, berpikir seperti kanak-kanak. Tapi kalau udah dewasa, maka seorang akan bertumbuh dan menanggalkan sifat kekanak-kanakannya itu. Atau digambarkan seperti melihat cermin. Sekarang kita melihat cermin yang kabur, tapi nanti baru muka dengan muka. Dan katanya bahwa Paulus ingin mengatakan kondisinya hari ini, atau kondisi dunia ini, atau kondisi kita, itu seperti cermin kabur, seperti kanak-kanak yang belum dewasa. Dan justru disitulah proses sedang Tuhan kerjakan, agar cermin yang kabur itu justru sampai pada sebuah pemahaman muka dengan muka, tidak lagi dengan melihat cermin tetapi berhadapan langsung. Sehingga dikatakan itu yang dirangkumkan, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi kelak aku akan mengenal dengan sempurna, bahkan seperti aku telah dikenal sepenuhnya. Paulus ingin mengatakan bahwa ketika seseorang merangkul ketidaksempurnaan, itulah langkah awal untuk dia disempurnakan. Tanpa dia merangkul dan bersahabat, berdamai dengan ketidaksempurnaan, dia tidak pernah akan bisa mencapai kesempurnaan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau memberi diri disempurnakan. Padahal ketidaksempurnaan bukan sebuah kegagalan, tapi kenyataan yang tak perlu disangkali. Rangkulah dia bila kita ingin disempurnakan oleh Tuhan. Rangkulah dengan kerendahan hati. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.